Shalom, haleluya. Apa bedanya Quran dengan Alkitab, dan apa bedanya mukjizat Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu? Inilah Felix Xiao. Antara mukjizatnya Rasulullah Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Itu adalah satu-satunya perbedaannya adalah seluruh mukjizat nabi-nabi lain itu visual. Mukjizatnya Nabi Muhammad auditory. Iya benar auditory, benar. Luar biasa kan? Karena nuturnya nggak bentuk kitab kan, dia ada hafalan kan. Tahu nggak kenapa lebih unggul auditory daripada visual? Kenapa? Visual nggak bisa diwariskan, auditory bisa. Oh. Contoh ya, ada orang ngelihat pas Musa ngelihat laut terbelah. Oh, dia yakin banget nih Musa nih pasti adalah Nabiullah nih. Dan kenapa bisa membelah lautan? Terus dia mau nyeritain anaknya gimana? Nak, gini nak ceritanya nak. Iya jadi auditori. Anaknya bilang gini, tunjukin gue dulu dong. Iya, gue pengen lihat juga. Gue pengen lihat juga. Dan nggak bisa diturunin tuh, karena turunnya jadi auditori. Dan ketika dia jadi auditori, verifikasinya hilang, legitimasinya hilang. Tapi kalau mujizat auditori dari awal sampai akhir zaman tetap mujizat. Oh iya, kayak para hafiz itu kan auditori semua. Auditori. Tentu tau nggak perbedaan antara mujizatnya Rasulullah Muhammad dengan Luar biasa ya, kepandaian Felix Xiao di dalam mengolah kata-kata dan menipu para ulama muslim itu sendiri, sehingga dia menjadi konten kreator dan banyak berbicara asal-asalan. Tahu nggak, mukjizat Muhammad itu auditori, tetapi nabi-nabi sebelumnya adalah visual. Bukan begitu. Yang disebut dengan mukjizat itu, saudara Felix, itu orang melihat dulu tanda-tanda dia ini utusan Tuhan atau tidak. Maka dia memperlihatkan api menjadi dingin. Salah satu contoh itu mukjizat. Kemudian orang ngek hidup kembali seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, atau apa saja. Nah, barulah semua kejadian itu ditulis dan diperlihatkan kepada manusia. Oh, dia ini nabi. Bukan diminta membuat mukjizat seperti permohonan dan permintaan dari orang-orang Yahudi dan orang Kristen untuk menyatakan mukjizatmu mana Muhammad. Turun katanya surat ke-20, surat ke-10 ayat 20 surat Yunus tentang mukjizat itu, hal-hal yang gaib itu urusan Tuhan. Aku dan kamu sedang menunggu mukjizat. Semua kata-kata macam begitu tuh ada 5 ayat dalam Quran. Ada juga di surat Al-A'raf ayat berapa 37. Di Al-A'raf ada bunyinya seperti itu. Jadi mukjizat itu untuk menguatkan apakah dia sungguh-sungguh utusan Tuhan. Lah kalau kita uji tentang nabi kamu, semua gagal. Gagal karena dia tidak melakukan mukjizat, tidak bermukjizat. Dan tidak bisa dijawab, tidak bisa diperlihatkan kenabiannya itu. Tunjukkan kok mukjizat. Tiba-tiba katanya belah bulan. Bulan di mana? Siapa saksi yang melihat bulan itu? Tunjukin dong. Bukan dengan ngomong Al-Qamar, bulan terbelah. Enggak. Sampai hari ini bulan belum pernah terbelah sekalipun. Ya ada bulan separoh, itu bukan berarti bisa membelah bulan. Bukan begitu. Apalagi kalau Anda ditampilkan dengan ini, siapa namanya? Dengan Kumaila. Kalah kamu. Kumaila itu lebih benar dan lebih cerdas.
mayoritas dari mereka ketika membaca Al-Quran demi menghindari Quran itu isinya bukan daftar nasihat gitu, atau meskipun dibilangnya pedoman hidup, tapi isinya kan kebanyakan bukan pedoman, isinya kan kebanyakan cerita-cerita nabi terdahulu yang kita nggak tahu kalau mau dijadiin pedoman gimana nih gitu, jadiin pedomannya gitu, kayak gitu, nggak praktis. Cerita legenda ya. Mirip cerita legenda jadinya. Untuk faktanya belum tentu ada atau gimana? Untuk faktanya ya jadinya kita tidak bisa mengkategorikan itu sebagai fakta karena kita tahu, terutama misalnya ayat-ayat yang membahas tentang mukjizat ya, akan susah untuk kalau kita mau berpegang setia pada rasionalitas, kita akan sulit mengkategorikan itu sebagai fakta karena kita tahu anggaplah untuk membelah laut, membelah bulan, hal-hal itu tuh tidak mungkin bisa terjadi gitu. Bukan improbable ya, itu impossible. Quran itu isinya. Iya, terima kasih. Bagaimana pandangan pendapat kamu tentang Kumaila ini? Habis loh. Bahkan kata Kumaila, idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng terdahulu. Surat An-Nahl ayat 24. Itu dongeng semua. Abraham dibakar dengan api oleh Raja Namruz. Tidak pernah ada sejarah sezaman dengan Namruz. Kalau di Alkitab memang ada namanya Nimrod, tapi tidak sezaman dengan Ibrahim itu. Apakah Abraham dengan Ibrahim itu manusia yang sama atau tidak? Iya. Wa qalu asatirul awwalin, kata tabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata ini hanyalah dongeng-dongeng yang orang-orang terdahulu diminta dituliskan, lalu dibacakannya dongeng-dongeng itu pagi dan petang. Surat ke-25 ayat 5. Dongeng. Semua dongeng. Bagaimana dia menerima perintah sholat itu? Itu juga dongeng. Tiba-tiba dia jatuh cinta sama menantu. Dan itu perkawinan tanpa saksi manusia. Tidak ada manusia yang menyaksikan. Tiba-tiba dia malam itu dia kelenta-kelentu dengan Zainab binti Jahsy. Istrinya yang bernama Zainab aja 3 nama genduannya dia itu. Dongeng juga. Karena Zainab bertanya, apakah begini caranya? Maksudnya kenapa tidak dilamar? Kenapa tidak ada mahar? Kenapa tidak ada walimatul ursh seperti kebiasaan pengantin? Ditanya sama menantunya itu. Enggak, telah turun kepadaku ayat. Maka turunlah surah ke-33 ayat 37. Dengarin, surat ke-33 ayat 37 turun untuk membenarkan kelakuan nabinya itu. Bahwa Tuhan membantu Muhammad untuk mengesahkan yang mengawinkan Allah, saksinya Jibril. Kan aneh. Dan satu-satunya perkawinan yang dilakukan oleh Nabi dengan anak kecil, dia menikah umur 6 tahun, dikawinin, ditidurin sebagai suami istri umur 9 tahun.
Dan satu-satunya nabi yang buta huruf ya Muhammad. Dan satu-satunya nabi dari Arab ya beliau itu baginda. Gimana saudara-saudara? Tetapi permasalahan intinya, dengarkan ya saudara-saudara muslim ya. Bukan masalahnya bagaimana Al-Quran itu ditulis dengan rapi dan dia dalam satu bahasa Arab. Bukan masalah itu. Tetapi apakah isi kitab suci itu mengarahkan manusia untuk hidup toleransi dan damai? Atau kitab suci itu menimbulkan permusuhan dan pertentangan? Permusuhan yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Itu patokannya, itu ukuran benar tidaknya sebuah kitab suci. Kamu tahu apa keributan Israel dan Arab sekarang? Karena kitab sucimu yang mengajarkan kebencian terhadap orang Yahudi. Begitu bencinya. Dan harus dipotong leher orang Yahudi dan orang Kristen itu. Itu kitab sucimu. Coba carikan di mana ayatnya di dalam perjanjian baru yang diajarkan Alkitab. Yesus melakukan kekerasan dan perintah menjadi pengganas. Tidak ada satupun. Bahkan Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Enggak ketemu kita dengan ajaran yang begitu damai seperti yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus Kristus. Pintar kamu bermain kata-kata, membela yang salah. Kalau yang membela itu yang benar, ini enggak benar dibela. Gimana selanjutnya itu? Ini perjalanan kita semua. Tentu saja tidak bisa dilanjutkan mengikuti kitab suci itu. Tadi saya debat di TikTok. Ada yang ngajak supaya saya masuk kembali lagi untuk mendapat hidayah. Dapat hidayah itu meninggalkan kegelapan ajaran kitab suci itu menuju ajaran Tuhan Yesus Kristus namanya. Itulah Kristen. Bukannya mengajak saya mau masuk agama itu lagi. Kan saya sudah bosan. Saya sudah tahu. Apalagi saya sudah mempelajari dengan leluasa sekarang ini tentang kitab suci kamu itu. Dan orang-orang kafir berkata, Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta besar. Furqan ayat 4. Al-Furqan surat 25 ayat 4. Tapi Alkitab dikatakan begini, karena aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi kebencian yang ditanamkan oleh kitab suci kamu ini, inilah yang menghasilkan permusuhan antara Israel dengan negara-negara Arab. Dan hari ini yang lagi viral adalah Iran dan Israel. Apakah ini penggenapan bahwa Iran akan menyerang Israel, yaitu Persia, di dalam banyak ayat Alkitab.
biar waktu yang menjawabnya, tetapi saya mengatakan Iran akan hancur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.